الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takwa derajat manusia akan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan berbekallah, karena tidak ada sebaik-baik bekal bagi seorang hamba di dalam menjalani kehidupan ini selain takwa kepada Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Atas izin Allah, di hari yang penuh barakah, di akhir bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah, kita diizinkan untuk hadir berkumpul di salah satu rumah Allah, Masjid At-Taqwa. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa meningkat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, kalau diibaratkan sebuah perjalanan, maka takwa ini adalah tujuan. Untuk mencapai tujuan perlu adanya sarana dan jalan. Ternyata sarana dan jalan tidaklah cukup, perlu ada perbekalan. Kalau kita kaitkan konteks as-shiyam, puasa yang sebentar lagi insya Allah akan kita laksanakan, maka tujuannya adalah takwa. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu pertanyaannya, bekal apa yang terbaik untuk mencapai takwa? Al-Quran menjelaskan ternyata bekal untuk meraih takwa dengan takwa itu sendiri. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka perlu penjabaran takwa atau definisi takwa. Saya ingin sampaikan 5 definisi takwa sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Yang pertama adalah muhafazatu adabi syariah. Jadi yang dimaksud dengan takwa adalah menjaga aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diwajibkannya salat atas orang-orang yang beriman. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ini diwajibkan atas orang-orang yang beriman dan waktunya telah ditetapkan. Maka jika seseorang menjaga salat 5 waktunya ditambah menjaga syariat-syariat Allah yang lainnya termasuk puasa yang akan kita laksanakan ini, berarti orang tersebut telah menjaga aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang menjaga aturan syariat Allah, dia disebut orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, yang dimaksud dengan takwa adalah al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Adalah mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik perkataan maupun perilaku beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara akhlak yang begitu banyak yang kalau kita gali akhlak beliau itu tidaklah cukup untuk menggali sejarah beliau. Di antaranya adalah
beliau itu suka sekali berkata dengan perkataan yang baik. Bahkan dia akan diam, dia tidak akan mengatakan sesuatu perkataan yang dianggap tidak baik. Maka dalam salah satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Maka jika seseorang yang selalu menjaga lisannya, selalu menjaga lidahnya dari perkataan yang sia-sia, dia selalu ucapkan dari lidahnya itu perkataan yang baik-baik saja, dan dia akan diam, dia tidak akan melakukan perkataan yang tidak bermanfaat atau tidak berfaedah, berarti dia telah mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah SAW, maka dia layak mendapatkan gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, husnul syukri fi ma nalabih. Di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ketiga itu, ya, takwa itu adalah syukur terhadap apa yang telah Allah karuniakan untuk kita. Nikmat Allah begitu banyak, bahkan kadang kita tidak sadar Allah sedang memberikan nikmat kepada kita. Ada orang yang mengeluh, padahal Allah sedang memberikan nikmat kepada dia. Banyak manusia yang tidak sadar Allah telah begitu banyak memberikan nikmat kepada dia. Salah satunya nikmat mata, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat seluruh anggota tubuh kita. Maka yang disebut dengan takwa adalah ketika dia menggunakan nikmat Allah yang begitu banyak ini untuk kebaikan dan kebaikan. Dia lakukan, dia langkahkan kakinya menuju tempat kebaikan. Dia gunakan matanya untuk melihat yang baik. Dia gunakan pendengarannya untuk mendengar yang baik saja. Maka dia menjadi orang yang bersyukur. Kalau dia bersyukur, berarti dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, husnul tawakkuli fima lam yanal bih. Jadi takwa itu adalah tawakal terhadap apa yang belum dia dapatkan dalam hidup ini. Kita manusia tentu sedang berusaha. Ada yang sedang berjuang di dalam kegiatan berdagangnya itu. Ada yang sedang berjuang menuntut ilmu. Ada yang sedang berjuang mencapai sesuatu. Silahkan. Perjuangan yang dilakukan itu, kalau dia belum dia dapatkan, maka ciri orang yang bertakwa adalah selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal artinya menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah dia berikhtiar yang maksimal. Jadi kalau kita setelah berikhtiar yang maksimal, telah berusaha sepenuh tenaga untuk mencapai sesuatu, kalaupun belum Allah takdirkan dia mendapatkan itu, maka dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakin di suatu saat Allah akan berikan itu selama dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, hadirin rahimakumullah, husnus sabri fima fatabi. Bersabar terhadap apa yang luput dari dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Namun terkadang Allah mencabut nikmat-nikmat dari kita. Coba nikmat penglihatan yang dulu Allah berikan kepada kita. Di sini ada anak muda yang dulunya itu misalnya orang tua yang hari ini dulunya masih muda. Allah cabut pelan-pelan nikmat penglihatan. Matanya sudah mulai tidak kelihatan dengan jarak yang padahal dekat. Pendengarnya sudah mulai kabur. Matanya sudah mulai kabur. Pendengarnya sudah tidak begitu jelas seperti dulu waktu muda ketika Allah masih berikan kesehatan. Bahkan hartanya yang Allah titipkan kepada dirinya, yang dahulu seandainya Allah berikan kepada dia harta yang banyak, Allah bisa saja mencabut pelan-pelan harta itu. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang selalu bersabar terhadap nikmat yang luput dari dirinya, walaupun dahulu Allah berikan kepadanya. Maka di antara 5 tanda orang yang bertakwa, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad ini, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yaitu yang pertama adalah dia selalu beriqtida'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia selalu mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia selalu bersyukur, dia selalu bertawakal, dan dia selalu bersabar atas segala ujian atau musibah yang menimpa kepada dirinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم فتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.